Anda kembali bersama kami di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Saya masih berada di tenda Masjid At-Tabayun atau oleh warga di sini disebut tenda Arafah begitu ya. Ini jadi romantismenya seperti di Mekah, katanya seperti di Arafah. Kalau di Padang Arafah kan di tenda begitu ya mereka menganggapnya. Tapi yang menarik tadi saya bahas tadi ya, bagaimana pendirian Masjid At-Tabayun ini begitu berkendala sampai tenda pun dimasalahkan dan sampai Gubernur DKI Anies Baswedan yang memberikan izin pendirian masjid ini digugat oleh sekelompok warga begitu ya. Ini gimana ceritanya digugat? Kenapa ini kok? Itulah yang tadi saya bilang tadi mendadak RTH. Tiba-tiba ke para ketua RT, kemudian dengan pengacaranya sangat concern pada real ini area RTH. Kok diberi izin untuk pemakaian rumah ibadah? Itu kami tidak menolak masjidnya. Silahkan aja, bro, tapi jangan di RTH. Ironinya pada tahun 2000 itu yang saya bilang tadi, ironinya kita sendiri membangun kantor RW di sini 20 tahun lalu tanpa izin dan ilegal. Ya, jadi kalau Pak RT-nya ini menggugat Anies karena memberikan izin RTH dibangun masjid di tempat yang sama sebenarnya dia membangun kantornya betul. Begitu di RTH itu juga begitu ya. Ini mungkin ironi abad ini. Ya, mungkin ditambahkan juga oleh Bang Ilham. Iya, jadi kalau memang agak geli juga Mbak Rama. Seolah-olah ini lahan suci, RTH ini lahan suci. Kayak lahan masjid yang suci mau dibongkar diganti dengan bangunan kafe. Terbalik kan? Nah, RTH itu saya mau mengatakan secara tegas itu juga istilah baru tahu belakangan dan saya nggak tahu. Karena pada waktu rapat 3 November itu mereka baru menjadikan histori pembangunan kantor RW ini sebagai historis. Bernilai historis. Karena si pengacara ini Hartono mengatakan saya memperjuangkan ini kantor RW untuk berdiri serbaguna warga. Kenapa mau diganti dengan masjid? Wah, saya nggak rela ini. Nggak ikhlas. Nggak diganti, di sebelahnya dibangun. Nggak ikhlas kata dia. Ini ya. Saya bilangin tunggu dulu. Kalau Anda yang mempelopori ini menjadi pahlawan berdirinya kantor RW ini, Anda tahu nggak kantor RW ini berdiri di mana? Di atas lahan RTH. Dia baru tahu ada RTH ini. Bayangin. Ahli hukum tuh kita kasih tahu RTH mau masuk penjara, Anda ini bangun ini menjadi pahlawan, nggak ada YMB-nya, nggak ada izin, baca tuh di depan tuh, nanti ambil gambar. Dilarang mendirikan bangunan di area ini kecuali izin. Ada izin nggak ada. Nah, jadi yang dibongkar harusnya dia dong. Dia mesti dibongkar. Bukan yang ini. Sebalik Ini ada izinnya. Mereka minta sama kita, minta tolong dong. Nanti kantor RW-nya bisa nyangkling lah di situ supaya kita sama-sama kan, karena punya izin. Kedua, dia lupa bahwa 1078 meter tanah itu yang dibangun cuma 400 meter, Mbak. Ya, betul. Jadi konsepnya tetap konsep tanah hujan. Konsepnya taman tanah resapan. Jadi dibuat di gambarnya itu 400 meter. Nanti ini desainnya ya, Pak? Iya, cantik sekali kan maksudnya. Dikelilingi taman. Taman-taman. Jadi mereka salah, dia pikir kita membuka mall semuanya. Nah, lalu yang ketiga, Pak Hartono juga dan bersama warga ini juga ada jejak digitalnya. Nanti kameramen Anda periksa sebelah kiri RW ini, itu ada tanah sekitar 5.000 meter. 5.000 meter? 5 meter. Itu RTH asli. RTH asli yang mereka pernah segel juga. Mereka protes? Protes segel, tidak boleh bangun. RTH? RTH. Sama posisinya ini. Ini menarik nih, kalau diusut sama KPK habis aja. Lalu kemudian nggak tahu bagaimana ceritanya, damai rupanya. Damainya pakai apa tuh? Damai dapat kompensasi warga, dapat uang. Dapat uang, dapat biaya pengaspalan dan pembersihan gorong-gorong got itu dan bangunan RW ini. Warga siapa yang dapat uang? Yang memprotes ini yang sekarang. Yang protes aja, bukan semua warga? Bukan, yang memprotes ini kan. Oh, makanya hobi protes dong, Bang. Memprotes ini yang untuk maksudnya kompensasi uang itu untuk membiayai aspal, got segala macam. Saya nggak tahu apakah pribadi enggak gitu. Tapi memang itu yang faktanya gitu. Jadi dia danda damai. Pertanyaannya kemudian bagaimana bisa RTH produk hukum ya bisa diselesaikan secara damai. Tanpa izin dong berarti ini? Iya, damai oleh pihak-pihak yang tidak punya kaitan
dengan tanah itu maupun dengan peraturan pemerintah mengenai RTH itu. Itu menarik itu tuh. Ini semua Jadi, bahannya ada. Jadi di sebelah masjid ini ada juga RTH 5.000 yang kemudian udah beralih fungsi jadi rumah Iya, mewah ya? Rumah mewah, ada 15 rumah mewah, 15 rumah mewah. Dan yang sebelumnya diprotes juga oleh orang yang sama orang memprotes yang sama, masjid ini. dan denda damai juga orang yang sama. Jadi ini yang Pak Rosian almarhum bilang, Rosian Anwar, walabah walbala. Apa artinya? Bala buat lu orang, laba buat gua. Nah kalau diajak damai mau nggak Bang Ilham ini diajak ada uang damai gitu dengan? Lo kan tunggu dulu. Diajak berunding aja kita mesti harus sama-sama setara dong. Ya kan saya kan pernah bilang kita tidak sengketa tanah di sini. Karena kalau sengketa tanah itu kalian punya surat, saya punya surat. Yang ada sekarang ini saya punya surat, panitia masjid punya surat. Di situ cuma punya ambisi, punya kemauan tanpa dasar hukum. Itu aneh memang kok pengacara bisa meloloskan sebuah tuntutan tanpa dasar hukum. Tanpa Fakta. istilahnya fakta. Pendukung. Dan satu lagi namanya legal ini, standing. Jadi tadinya memang 262 yang disebut Pamar Sakti itu 268 268 mau dijadikan orang dijadikan sebagai legal standing. Tapi berkas itu saya punya. Saya punya itu hanya pilihan warga atas tawaran 2 opsi. Anda mau masjid itu ada di sini atau di St. John. Warga kebanyakan memilih di St. John karena di lobi, ya. Tetapi warga sendiri saya ketemu tidak pernah dia meniatkan pemilihan itu untuk apa? Untuk menantang yang lain. Menggugat. Apalagi menggugat yang lain. Itu artinya ini kriminal juga kalau warga ini keberatan sebenarnya. Namanya di bawah. Mencatut namanya dong. Ya, tapi belakangan dilepas lewat warga itu menjadi tinggal 12 orang yang tanda tangan. Mulanya ke 12-12-nya itu mengambil posisi sebagai RT, mewakili warga. Nah, kalau sebagai RT, ini juga menarik. Bagaimana tadi RT kok bisa melawan gubernur ya gitu. Kan dia aparatnya gubernur. Dan lahan ini milik gubernur, milik Pemprov bukan gubernur. Punya Pemprov. Jadi dia sendiri apa? Dan Pemprovnya sudah mengalihfungsikan untuk jadi apa? Coklat istilahnya ya, bukan lahan hijau lagi tapi betul. coklat istilahnya. Jadi prosesnya itu Pak Gubernur tidak langsung dari RTH ruang terhijau, hijau terbuka hijau, terus menjadi di masjid, tidak. Dia melalui proses panjang. Ada 11 instansi dia di kepala dinas dia yang ngurusin itu. Sampai dia ketok. Tidak ujuk-ujuk memberi izin gubernur gara-gara apa gitu enggak, tapi memang sudah melalui prosedural begitu ya. Apa namanya? Nah, ini kenapa kok nggak dibangun ya masjidnya? Kenapa kok tenda kalau izinnya memang sudah dikantongi? Mungkin Pak Erlangga. Ya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Marasakti Sergar tadi dan Pak Ilham Bintang, bahwasanya kita sebagai warga muslim walaupun sudah memperoleh izin dari Gubernur DKI, namun di dalam persyaratan untuk mendirikan masjid ada beberapa yang harus dilalui. Antara lain adalah melalui FKUB. Nah, ada beberapa yang iya, dan itulah yang saat ini sedang tuntas semuanya, tuntas semuanya. Dan mungkin nanti proses pendirian masjid di Taman Pelem ini mungkin salah satunya di DKI yang benar-benar sesuai dengan surat keputusan Gubernur DKI di dalam pendiriannya. Jadi kita memang dari sisi hukum itu bisa dipertanggungjawabkan apa saja yang bisa dipenuhi dan apa saja yang sudah disahkan oleh Pemda maupun oleh FKUB. Nah, tapi yang pasti sudah mengantongi izin gubernur. Sudah. Cuma ada persyaratan teknis yang sebagian besar sebenarnya sudah terpenuhi ya Pak Mara. Hanya ada kurang berapa Jadi itu. gini maksudnya Pak Erlangga, kita ini sudah mendapatkan izin dari gubernur. Oleh karena itu kewajiban kita juga untuk menjaga wibawa gubernur dengan cara mengikuti proses pendirian, memenuhi prosedur yang berlaku. Secara smooth gitu, supaya nanti ini pembangunan masjid ini menjadi apa? Menjadi role model rumah ibadah, pembangunan di mana-mana menjadi seperti ini, tidak ada ribut. Sudah benar-benar mengikuti prosedur. Prosedur. Begitu ya. Wali kota sebelum ini kan lewat 3 wali kota Mbak. Wali kota pertama urusan apa? Bangun aja, nggak ada urusan. Masa orang beribadah, emang mau ngapain? Emang penjudi? Orang beribadah supaya negeri ini baik, supaya tujuannya baik, masa nggak boleh? Tidak Pak Wali Kota. Kita mau berapapun
jumlah instansi yang harus kita datangi untuk memenuhi prosedur itu, kita akan lakukan itu. Iya. Kita banyak kawan tapi tidak mau lah urusan masjid. Ada Ada sedikit yang cacat itu nggak boleh. Karena ini mengurus masjid harus benar-benar rapi, elegan ngurusnya dan segala macam itu. Jadi kira-kira kapan ini mau dibangun, Bang Ilham? Tahun ini. Insya Allah ya tahun Insya ini. Allah. Tahun ini. Ya, karena sudah ada somasi agar 3 kali 24 jam dibongkar tenda ini ya. Apakah akan dilakukan itu ya? Kita akan membahasnya sesaat lagi.